Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah sadaqallahul adzim. Para kajian online yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita bisa bertatap muka, berjihad fisabilillah, belajar ilmu agama sebanyak-banyaknya. Karena orang itu jika ingin bahagia itu pelajarilah apa yang namanya ilmu agama ya. Orang itu kalau ingin bahagia di dunia ya punyailah ilmu agama. Orang kalau ingin bahagia di akhirat dan ingin selamat di akhirat ya harus punya ilmu agama ya. Ingin bahagia di dunia punya ilmu agama, ingin bahagia di akhirat itu juga punya ilmu agama. Makanya mari kita gunakan nikmat kita untuk belajar. Nikmat kita ini mari kita gunakan untuk studihan ya. Kita gunakan untuk belajar setiap hari ya. Setiap hari itu kita harus mengupgrade apa yang namanya ilmu kita. Karena kalau ilmu kita itu nanti tidak tambah, masalah kita tambah, ilmu kita nggak tambah, maka kita nanti tidak akan bisa menghadapi masalah itu dengan sebaik-baiknya. Karena yang namanya ujian dan cobaan dalam hidup ini pasti ada kok. Semua manusia itu pasti akan mempunyai apa yang namanya ujian dan cobaan. Dan cobaan kita itu beraneka ragam. Apakah orang kaya itu nggak punya ujian dan cobaan? Ada. Apakah orang nggak punya ujian? Ada. Bahwa yang namanya semua manusia itu punya ujian dan cobaan. Tapi ingatlah wahai saudaraku, yang namanya setiap permasalahan pasti akan ada solusinya. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang namanya langit dan bumi itu yang punya Allah. Jadi Allah itu dalam membuat langit dan bumi aja mudah, apalagi menyelesaikan apa yang namanya masalah-masalah kita itu akan lebih mudah. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Yang penting ketika kita di sini ditimpa musibah, ujian dan cobaan itu seperti apapun, kita di sini harus menghadapi ujian itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu lari dari ujian. Ya. Jangan sampai kita itu turun dari apa yang namanya kapal. Kalau kita itu naik kapal kemudian ada ombak yang besar, kita turun maka kita nanti akan dicegur. Akhirnya apa? Kita nggak selamat. Sama seperti kita hidup ini, kalau ada ujian dan cobaan apapun yang bentuknya seperti apapun, kita harus siap menghadapi. Hadapilah tembok ya. Wong urip iku rezeki pun tiang urip, rezekinya orang hidup itu sudah ditakdirkan dari Allah. Jadi jangan Anda kira yang namanya kebahagiaan itu karena uang banyak. Jangan Anda kira kebahagiaan itu mobil yang bagus. Itu enggak seperti itu. Yang namanya kebahagiaan itu dari apa? Dari hati. Karena orang itu jika mempunyai rasa senang ya, rasa senang dan rasa bahagia itu tempatnya itu ada di dalam hati. Kita di sini ketika punya uang banyak senang, tapi belum tentu kita itu bahagia. Karena bahagia itu hakikatnya adalah
jika kita itu dekat kepada Allah, di dalam hati kita itu tenang. Ya, kita di sini itu gak usah mikir apa yang namanya rezeki. Buat apa kita mikir rezeki? Pikirinlah mau sholat, pikirinlah mau ibadah kepada Allah. Nanti insya Allah rezeki itu nanti akan datang dengan sendirinya. Yang penting apa? Kita ikhtiar, kita usaha. Ya, karena Allah itu nanti tidak akan bisa merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu bisa merubah sendiri. Ya, yang namanya kita itu kalau pengen hidup mulia, ya kita harus bekerja. Pengen urip mulya kudune gelem karya, urip pancen angel kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng, ulat ojo peteng nek dikongkon yo sing temet. Itu ya. Jadi kita di sini itu harus mendesain diri kita agar diri kita itu bisa mengikuti jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah. Walaupun nanti musibah itu menghampiri kita, kalau jalan kita itu diridhoi oleh Allah, insya Allah mudah ya. Asalkan apa? Kita tuh mengikuti alur, mengikuti arus ya. Kalau kita itu mengikuti alurnya, mengikuti arusnya, insya Allah hidup itu nanti mudah. Asal apa? Kita di sini harus berpikir bahwa yang namanya ibadah itu yang paling penting. Saya ulangi lagi, yang namanya ibadah sholat itu yang paling penting. Openono sholat, openono ibadah. Insya Allah uripmu itu nanti akan diopeni oleh Allah. Tapi kalau sholat kita itu nggak pernah diopeni, yang namanya sholat kita itu kelendran, maka jangan harap Allah itu nanti dekat kepada kita. Begitupun sebaliknya, Allah akan jauh kepada kita. Karena apa? Kita itu tidak mau ngopeni agama Gusti Allah. Itu mungkin kajian kali ini, yang intinya bahwa yang namanya hidup itu manusia pasti akan mempunyai ujian dan cobaan. Ketika ujian, cobaan menghampiri kita, hadapi. Jangan sampai lari dari ujian dan cobaan. Karena kalau kita tuh lari dari ujian dan cobaan, maka kita nanti tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kita hadapi, cobaan kita hadapi, insya Allah ketika kita bisa lulus dari ujian kita, lulus dari cobaan kita, derajat kita nanti akan diangkat oleh Allah. Dan akhirnya apa? Hidup kita nanti akan bahagia, hidup yang berkah dan barokah. Itu mungkin saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.